Makanya sering dikatakan oleh ahli-ahli kesehatan, oleh pakar-pakar kesehatan, tatkala Anda memakai masker, itu menunjukkan bahawa Anda peduli terhadap kepada orang lain. Watai katanya kalau pakai masker, yang bermakna lagi katanya kada peduli kepada kesehatan orang lain. Dan seandainya kekhawatiran katanya terhadap imun hang kenang wabah itu, digadat itu aku. Tapi dengan tak pakai masker bermakna katanya kada jaga, iaitu penyakit daripada orang lain. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segenap puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat 2 rakaat secara berjamaah dengan tetap mengikuti yaitu protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga daripada mara bahaya dan juga diangkat yaitu daripada wabah corona tersebut. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Imam masjid, panitia pembangunan masjid, seluruh gure-gure ulun tuan, saudara-saudara ulun tuan yang ulun tuan muliakan. Baiklah, sebelum khatib membaca rukun al-khutbah, marilah kita berbicara sepatah dua sambil kita berniat i'tikaf. Katanya ulang kaji pembahasan katanya, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan ada baiknya kepada dengku-dengku sekalian. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tiada sikap yang terbaik dari seorang hamba yang bertauhid, tiada sikap yang terbaik daripada seorang hamba yang beriman, yang pasti dalam perjalanan waktu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketakwaan menyertainya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Artinya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengku-dengku sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sehubungan dengan surat edaran gubernur sesuai dengan arahan Dinas Syariat Islam Aceh meminta memohon kepada seluruh masjid pada tanggal 4 September 2020 agar semua khatib menyampaikan materi yang berjudul pencegahan penanganan COVID-19 beserta yaitu dalam rangka gebrak masker Aceh. Dengku-dengku sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita yakin dan kita percaya semua kejadian pasti ada hikmahnya. Kita yakini, kita imani, setiap peristiwa pasti ada maknanya. Begitu juga kita yakini, kita imani, setiap musibah pasti ada pelajaran yang kita dapat petik dari musibah tersebut. Oleh karena demikian, tiada ciptaan Allah yang sia-sia. Hana pekerjaan Allah di atas rung dunianya yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tiada yang sia-sia yang Engkau ciptakan. Akan tetapi kita selaku makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, dianjurkan kepada kita, yang pertama adalah dituntut kepada kita tatkala terjadi musibah, yaitu kesabaran.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila ditimpa musibah, maka mereka akan berkata, sesungguhnya kami daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, dianjurkan untuk kita selaku hamba yang dhaif, diperintahkan untuk kita selaku manusia yang lemah, tak kala menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah takdir tersebut berbentuk dengan kebahagiaan? Apakah takdir tersebut berbentuk dengan keprihatinan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu wabah corona? Tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dituntut sama kita yang kedua adalah tawakal. Makna tawakal, menyerah diri, menerima dengan keridhaan hati atas ketetapan, yaitu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal seorang hamba harus didahului oleh yang namanya ikhtiar. Tawakal kita yang sirah hamba wajib didahului oleh yang namanya ikhtiar, artinya usaha. Apakah ikhtiar tersebut berbentuk ikhtiar zahiriyah? Apakah ikhtiar tersebut berbentuk ikhtiar batiniyah? Berbicara tentang ikhtiar, berbicara tentang usaha, kita selaku orang mukmin dapat belajar daripada kisah-kisah para sahabat. Tak kala mengalami yaitu musibah, tak kala mengalami wabah, pernah suatu ketika khalifah, seorang khalifah yang dijuluki dengan singa padang pasir, yaitu Umar bin Khattab, ingin mendatangi yaitu kota Syam, negeri Syam. Dalam perjalanan, Sayyidina Umar bertemu dengan Abu Abdullah bin Jarrah, yang Abu Abdullah bin Jarrah bahwasanya merupakan gubernur negeri Syam, mengkhabarkan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, di negeri Syam tengah terjadinya yaitu wabah penyakit. Sehingga Sayyidina Umar hana jadeh nejak unang Syam. Nekun li Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah, wahai Amirul Mukminin, apakah kita melanggar ataupun melari daripada takdir Allah? Sayyidina Umar menjawab, na'am, benar, betul. Tafiru qadarillah ila qadarillah. Kita lari daripada takdir Allah kepada takdir yang lainnya, artinya kita berikhtiar. Sehingga datanglah pada waktu itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila gata nata dengar sabuh gampung di tamang wabah, apabila sabuh kota nyan kenang sabuh penyakit, maka bak gampung nyan bek gata tamang. Dan sebaliknya, apabila gata tinggal dalam gampung yang kenang wabah, maka gata jangan keluar. Itu pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Singkat kisah, Sayyidina Umar bin Khattab balik hana jadi hentamong nang Syam, nuwa ke di nang Madinah. Abdullah bin Jarrah, Abu Ubadillah bin Jarrah tetap menetap di negeri Syam. Abu Ubadillah wafat bawatannya kenang yaitu penyakit wabah. Sehingga gubernur negeri Syam digantung yaitu oleh Mu'ad bin Jabal. Dan Mu'ad bin Jabal pun wafat yaitu kenang penyakit yang sama yaitu wabah bawatannya. Tunggu-tunggu sekalian sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Meribe bahkan sahabat-sahabat Rasulullah
iaitu kenang wabah bawatannya. Sehingga wabah baru berhenti tak kala gubernur dipimpin oleh Ammar bin Aus. Tak kala Ammar bin Aus menganalisa tentang penyakit tersebut, memikir tentang wabah tersebut apa sebab, sehingga ngejok kesimpulan li Ammar bin Aus yang bahawa wabah tersebut ibarat api, ibarat api, dan gata-gata bandum ibarat iaitu kayu bakarnya. Selama masih ada kayu bakar, maka selamanya ke wabah akan merebak. Maka ngejok kesimpulan li Ammar bin Aus berpisah antara yang sehat dengan yang sakit. Yang sehat niu mengungsi niu jak kedih watu gunung, sehingga lama kelamaan kayu bakar pun hanali, sehingga wabah pun hilang dengan seketika. Hadirin sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang kita dapat jauh pelajaran daripada kisah para sahabat tersebut? Wajib bagi kita iaitu ikhtiar. Ikhtiar dengan zahir. Kita disuruh tidak berkerumun, kita tidak berkerumun. Kita disuruh jaga jarak, kita jaga jarak. Kita disuruh hidup dengan pola yang bersih, seperti rajin cuci tangan, kita melakukan tersebut. Kita disuruh memakai masker dengan benar, kita pakai masker dengan benar. Yang semuanya itu, yang mandum-mandumnya adalah manfaat, terutama kepada diri kita, kepada keluarga tu, dan kepada orang-orang sekeliling kita. Makanya sering dikatakan oleh ahli-ahli kesehatan, oleh pakar-pakar kesehatan, tatkala anda memakai masker, itu menunjukkan bahawa anda peduli terhadap kepada orang lain. Watai kita tengok kalau pakai masker, yang bermakna kita tengok kada peduli kepada kesehatan orang lain. Dan seandainya kekhawatiran kita tengok terhadap imun hang kenang wabah itu, tiga hat itu aku. Tapi dengan tak pakai masker, bermakna kita tengok kada jaga iaitu penyakit daripada orang lain. Tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, ikhtiar batiniyah. Makna ikhtiar batiniyah, kita selalu berdoa kepada Allah. Kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama itu salawat tibil qulub, salawat li khamsatun utufi biha, itu yang kita banyak membacanya. Mudah-mudahan dengan berkat selawat Allah mengangkat, menghilangkan yaitu yang namanya virus corona tersebut. Dan juga yang terakhir, kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita daripada mara bahaya, daripada segala bencana, terutama yaitu bencana ataupun mara bahaya yang disebut dengan COVID-19 ataupun wabah corona. Mudah-mudahan kita melakai Allah Subhanahu wa taala. Allah bernebi umur panjang kepada kitanya, bernebi sehat badan kepada kitanya. Mudah-mudahan kitanya selalu dalam beribadah kepada Allah, dan akhir daripada kehidupan kitanya menjadi husnul khatimah, dan segala dalam melakai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana oleh Allah, kerana bersapat kitanya buat tempat yang mulianya, kelak juga oleh Allah akan bersapat kitanya buat tempat yang mulia, yaitu syurga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin.